Selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di Evination Serpong. Saya mengucapkan selamat datang, welcome, ya. Dan the good news-nya dalam 3 minggu ke depan kita dalam seri firman yang baru, serinya Authentic Worship. Bagaimana kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan berkenaan dengan penyembahan yang sejati. Dan saya percaya firman ini akan menguatkan kita, dan saya percaya juga membuka kita kepada perspektif penyembahan yang lebih dari sekedar lagu atau pujian atau semata-mata musik, tetapi bagaimana penyembahan juga berbicara sikap hati kita. Jadi pagi hari ini saya akan mulai dengan minggu yang pertama. Jadi judulnya itu Hosted by the Shepherd, dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mungkin kalau ditanya, semua kita udah familiar banget gitu ya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku gitu ya. Dan biasanya kita dengar Mazmur ini di penguburan ya, betul ya. Di waktu pemakaman gitu, dan kita sering dengarnya di situ. Tapi saya berdoa hari ini biar firman ini juga menjadi sesuatu yang relevan buat kehidupan kita, waktu kita menjalani pekerjaan kita, aktivitas kita di dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hanya 6 ayat, saudara. Jadi kita akan baca bersama-sama perlahan-lahan. Saya tahu beberapa dari kita udah hafal gitu ya. Jadi di sekolah minggu dari Kids Church, saya namanya dulu kecil namanya sekolah minggu. Jadi biasanya maunya sekolah minggu dari Kids Church. Jadi kita akan baca sama-sama perlahan-lahan. Setelah itu kita akan berdoa. Oke, lagi. Amen. Oke, Mazmur 23, 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Biar firman-Mu berbicara dalam hati setiap kami, untuk kami mengerti akan Engkau sebagai gembala di dalam kehidupan kami, dan Engkau menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami di dalam penyembahan akan Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di dalam Mazmur 23 ini yang udah begitu familiar buat kita, ada 3 hal yang kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, konsep tentang gembala. Yang kedua, di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ada 2 setting sebenarnya. Pertama, setting di ladang, di padang gitu ya. Dan kemudian setting yang kedua adalah setting di dalam jamuan makan malam, the banquet halls gitu ya. Dan kita akan lewati bersama-sama Mazmur 23 ini untuk kita mendapatkan sesuatu yang begitu penting. Saya jujur, saya mungkin ini udah familiar buat kita, buat saya juga sangat familiar, udah dihafal, udah bolak-balik gitu ya. Tapi saya pikir apalagi yang mau dikhotbahin? Saya pikir di jemaat udah tahu semua Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan ini ternyata ada begitu banyak yang wow, saya baru sadar gitu ya. Jadi yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini di dalam bahasa aslinya memang agak susah diterjemahin, I shall not want gitu ya. Kalau dulu waktu saya pikir saya tuh nggak pengen apa gitu ya. Artinya kalau Tuhan jadi gembalanya kita nggak akan khawatir untuk kebutuhan hidup kita, akan sesuatu di dalam hidup kita. Kayaknya saya nggak perlu resah gitu atas kehidupan saya, karena Dia gembala saya. Di dalam konsep kita,
sewaktu kita bicara gembala, kita mungkin di dalam benak kita adalah seseorang yang ngurusin eee, kambing domba, lembu sapi gitu ya. Konsep kita dia pertama untuk kasih makan, eee, hewan-hewan ternak peliharaannya, kemudian dia pastikan, kesehatannya, kehidupannya dan sebagainya. Nah, konsep kita hanya sampai di situ, gitu ya. Gembala yang notabene-nya itu dekil, ya selalu di luar, dijemur, mungkin, agak bau gitu ya, mungkin kita punya konsep berpikir seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab dan di dalam konsep Timur Jauh di latar belakang di Alkitab waktu itu, istilah gembala tidak semata-mata waktu dikatakan mereka sebagai gembala, bukan hanya peran seperti yang tadi istilahnya bahasa Jawa tuh ngingu ngingu ternak gitu ya, apa nggak apa hewan peliharaan, bukan cuma itu, tetapi ada satu konsep tentang bagaimana sebenarnya itu juga peran seorang raja yang menuntun, memimpin bangsanya, rakyatnya kepada kemakmuran, keberhasilan, kehidupan dan sebagainya. Jadi ada satu konsep gembala yang sebenarnya berbicara tentang raja atau Tuhan. Saya ambil beberapa ayat di Alkitab yang membuat kita bisa mengerti aspek ini. Dikatakan di Kejadian 48 waktu Yusuf berdoa buat anak-anaknya sebenarnya. Dikatakan diberkatilah Yusuf, Yakub memberkati anak-anaknya dan Yakub memberkati Yusuf. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Jadi dikatakan Tuhan itu gembala. Jadi mereka punya satu konsep pengertian diri ini sudah ada di sejak kejadian gitu, bahwa dia itu gembala, dia itu Tuhan itu yang menuntun gitu ya. Kemudian di Yesaya 40 ayat 10 dan 11, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi konsep gembala di Alkitab waktu kita membaca Mazmur 23 ini, saya berharap kita melihat aspek ini yang membuat kita melihat Mazmur 23 sebagai satu keseluruhan akan peran gembala yang Daud berusaha memberikan gambaran itu kepada kita. Jadi dia bukan sekedar gembala yang ini domba gitu ya, tetapi gembala ini berbicara juga seperti raja dan juga pada akhirnya adalah Tuhan yang menuntut umatnya. Begitu. Nah, dikatakan di sini sebenarnya Daud yang kalau saudara baca di Alkitab itu attribution-nya, artinya ini dikatakan yang menulis itu Daud gitu ya. Dan Daud, saudara kalau kita baca perjalanan hidupnya Daud itu benar-benar gembala ya. Dan dia dalam kehidupannya ada musim kemudian dia diangkat menjadi raja. Jadi saudara waktu saudara lihat ini, kita bisa nangkap view-nya dari gembala yang ngurusin hewan ternak dan juga view dari gembala yang notabene-nya adalah seorang raja gitu ya. Jadi yang panggilannya, perannya adalah raja yang harusnya menuntun rakyatnya atau bangsanya. Nah, saya waktu masih kecil, saya suka komplain sama ibu saya. Mungkin sama teman-teman sini yang teenager, gini ya, saya suka gini, kenapa sih nggak boleh mah gitu, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh main ke sana, nggak boleh di situ. Saya suka komplain. Ada satu titik di mana ibu saya cuma bilang gini, nanti kalau kamu punya anak sendiri, kamu punya anak udah teenager seumur kamu, baru kamu ngerti. No, saya mau ngerti sekarang gitu. Kamu gak bakal ngerti deh gitu ya. Ibu saya udah terangin gitu. Sampai saya benar-benar punya anak, dan anak saya jadi teenager, dan anak saya tanya yang sama, yang ibu saya nggak bisa jawab. Di situ saya baru bilang, now I understand. Oke. Nah, di dalam kehidupannya Daud, saya nggak tahu, saya berusaha merenung ini. Sebagai seorang gembala, makanya waktu kita, kalau dia menuntun aku, baringkan gitu ya.
Saudara, pemikiran seorang gembala, waktu dia bawa keluar dombanya dari kandang, dia akan mikir, saya akan kasih makan di mana? Saya akan kasih dia minum di mana? Saya harus siap-siap, gitu ya, Bapak, Ibu di sini, saya tahu beberapa kita ada yang baru punya baby gitu ya, baru merasakan mau keluar rumah itu persiapannya panjang gitu ya. Saya jujur saudara, waktu saya punya baby pertama kali, "Ayo, oke berangkat, udah siap belum?" "Udah," gitu ya. Saya pikir udah siap gitu, enggak. Kalau yang ibu tuh siapan ini, apa, persiapan ini, oh nanti diapersnya dan ini gitu ya. Udah lebih besar pun juga gini, kalau buat saya, "Oke kita berangkat," saya tinggal bawa koper saya. Kalau istri itu ibu-ibu ya, nyiapin koper, buat anak, nanti bajunya, gantinya gitu kan. Mereka pokoknya dipikirin semuanya. Karena apa? Karena kalau udah, mungkin sih udah keluar rumah, ada yang ketinggalan, paling gak enak ya, harus balik lagi ngambil ketinggalan gitu. Saudara bayangkan sebagai gembala, Daud tahu, aduh pokoknya saya tuh mikirin kalau saya bawa keluar domba saya akan siapin ini, persiapan. Mungkin ya, peralatan dia bukan sekedar kemana dia bawa makan, tapi dia harus mempertahankan diri buat dia, semua hal yang dia perlu bawa, dia pikirin semuanya. Saudara bisa bayangin sebagai seorang gembala dia pikirkan itu. Sampai mungkin kita nggak tahu pastinya kapan Daud menulis Mazmur ini, tapi kemungkinan beberapa pakar Alkitab mengatakan mungkin sudah agak mendekati akhir hidupnya. Mungkin di tengah-tengah kehidupan setidaknya dia sudah melewati masa dia menjadi raja. Makanya waktu dia bilang aku mempersiapkan hidangan, jadi ada sebuah jamuan yang dilakukan oleh seorang raja. Nanti kita akan lihat sama-sama. Jadi apa yang Daud bagikan di sini bahwa saya lewatin ini. Saya lewatin berpikirnya kalau jadi gembala seperti apa. Saya lewatin berpikirnya kalau jadi raja seperti apa. So, saya berharap kita nangkep ini dan kita bisa menjalaninya bersama-sama. Yang menjadi pertanyaannya buat kita adalah, Daud bilang, The Lord is my shepherd, I shall not want. Tapi buat kehidupan kita, kalau kita boleh jujur, siapa gembala kita? Kalau Tuhan bukan gembalanya kita, berarti siapa dong? Siapa yang menuntun hidup kita? Mungkin who is a person, tapi there is a possibility, ada kemungkinan juga not who, tapi what. Ya. What shepherd our life? Apa yang menuntun hidup kita? Apakah karir, kesuksesan kita, impian-impian kita? Saya nggak bilang karir salah, saya nggak bilang impian salah, tapi sewaktu itu menjadi yang menggerakkan kita. Kita berpotensi gagal, kita berpotensi salah, kita berpotensi di mana kita udah lakukan semuanya. Dan kita baru menyadari di akhir bahwa I wish I did not do this. Nah, pagi hari ini, pertanyaan buat kita. Sewaktu Daud declare, Tuhan, Engkau gembalaku. Pertanyaan buat kita, apakah kita juga bisa declare bahwa Tuhan, Engkau gembalaku. Mungkin dari kita tidak menyadari bahwa domba itu tidak bisa bertahan hidup tanpa gembala. Kalau kita ke, ya saya pernah ikut safari gitu. Kalau di safari di sini kan ya udah ada kandangnya, ada yang kasih makan gitu ya. Tapi kalau di alam di sana, di alam liarnya gitu ya, nggak ada domba yang hidup gitu sendiri. Dia bisa cari makan sendiri, dia bisa bertahan hidup, survive dari mencari makan, cari makannya sendiri nggak bisa, apalagi bertahan hidup dari serangan gitu ya. Dia nggak bisa berkamuflase, lari nggak bisa, gitu ya. Ngumpet juga nggak bisa. Kalau dia udah ketebelan bulunya nggak bisa gerak, gitu ya. Jadi domba itu tidak bisa hidup tanpa gembala. Dan seringkali kita hidup di dalam ilusi bahwa kita punya kontrol atas hidup kita. Kita punya kontrol atas karir kita punya kontrol atas apapun dalam kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya, kalau kita boleh jujur, kita tidak punya kontrol atau kendali atas hidup kita. Kalau kita boleh jujur, kita sebenarnya bilang, Tuhan saya perlu, Tuhan tolong dan tuntun saya. Yang selama ini kita miliki sebenarnya
Kita berilusi bahwa kita punya kontrol atas hidup kita. Saya ingat waktu saya masih kecil, eee, bapak saya nyetir gitu ya, saya duduk di sebelahnya. Saudara, saya nggak tahu yang di sini punya kakak adik saudara gitu, duduk di sisi supir itu, pengemudi itu, dulu itu tempat rebutan. Saya nggak tahu saudara, tapi di waktu saya, jadi kita rebutan karena kita bisa lihat jalanan gitu ya. Jadi waktu itu saya ingat banget, oke, saya kayak seolah nyetir gitu, oke, Dad belok kiri gitu, ya pakai sen dulu ya, sen kiri, terus saya belok ke kiri, mobilnya belok kiri. Terus waktu saya jalan, oke kita mau kemana gitu, Ben, tempat sana beli es krim gitu kan, belok belok kanan pakai sen gitu, mobilnya, wah saya pikir, wah saya yang nyetir mobilnya belok kanan gitu ya. Jadi sebenarnya yang nyetir mobilnya bapak saya. Kalau saya yang nyetir mobil nggak keluar rumah, belum sampai keluar rumah ya, pagar udah rontok semua gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita berpikir kita punya kontrol atas hidup kita, kalau kita boleh jujur, Tuhan yang punya kontrol hidup kita. Dan kalau kita boleh jujur sebenarnya, kita bersyukur, terima kasih Tuhan, I did not control my life. If I control my life, it's ruined. Dan anugerahnya buat kita pagi hari itu ngingetin untuk kita declare, dia gembala kita. Hal-hal di mana sepertinya out of control, tidak pernah out of control di matanya Tuhan. Kita akan go through the concept of shepherd, yang kita akan lihat tadi yang ngurusin hewan tapi juga sebagai raja. Now the first part, bagaimana the setting of the fields, padang apa ya, yang the fields yang kita punya konsep. Waktu dikatakan engkau yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Dikatakan padang rumputnya kita sering mikir kayak gini ya. Nah ini mungkin beberapa di Indonesia bisa gitu ya. Mungkin di Scotland atau di New Zealand mungkin bisa ya, ini ya, hijau gitu sepanjang tahun. Nah pada kenyataannya di geografisnya di Israel itu tidak seperti ini. Jadi mereka ada musim panas, musim dingin gitu ya. Kita di sini saya jujur saudara, saya nggak pernah hidup di negara dengan 4 musim. Jadi kita baju sama terus kan sepanjang tahun, mau musim hujan, mau musim ini, pokoknya sama terus. Di sana beda kan, harus ganti baju, apa, mereka melakukan adjustment banyak hal di dalam kehidupan. Dan kalau kita pikir Tuhan gembalaku, aku hidup dalam kelimpahan, pokoknya semua gak ada masalah, berarti itu dari Tuhan. Kalau saya boleh bilang, nggak kayak gitu. Di dalam geografisnya di sana, waktu dikatakan dia membaringkan, dia membimbing, dia menuntun gitu ya. Dia membawa kita ke jalan yang benar. Karena jalannya kalau kita saudara kalau pernah pergi ke daerah mungkin di Indonesia jarang miara domba ya. Tapi jalur mereka jalan itu biasanya udah ada. Tapi di sana itu ya ada jalurnya tapi jalannya nggak kelihatan gitu. Jadi mereka harus cari, dan tempat makannya itu, padang gurunnya itu, domba itu nggak bisa nyari. Jadi harus dilakukan oleh gembalanya. Jadi kira-kira hijaunya kayak gini. Di musim-musim tertentu nyaris yang ada rumputnya itu dikit. Jadi gembala itu harus bawa, dia harus cari lebih jauh di mana dia tuntun dombanya untuk makan. Ada musim dia di mana kayaknya domba-domba harus berjuang makannya jalan lebih jauh dan sebagainya. Artinya di dalam kehidupan kita, Tuhan menuntun kita dalam setiap kebutuhan kita, di dalam musim-musim kehidupan kita, Tuhan menuntun kita. Makanya penyediaan kita bukan karena ladangnya, tapi karena gembalanya. Jadi kita dicukupin bukan, karena kita punya tempatnya oke nih, bisnis saya oke gitu. Tapi buat saya yang terindah adalah bukan karena bisnis saya oke, tapi karena gembala kita. Bukan karena karir saya oke, atau mungkin teman-teman saya, kuliahan saya oke, dosen saya enak gitu ya. Tapi semua karena Tuhan menuntun hidup kita, Tuhan membawa hidup kita. Kemudian waktu Daud mengatakan, kau menuntun aku, dia menuntun aku ke air yang tenang, gitu ya. Sungai-sungai mungkin ada beberapa mirip dengan kita. Ada bagian-bagian dari sungai yang airnya deras,
Ada bagian-bagian sungai yang airnya nggak begitu deras, tapi aksesnya susah, saudara. Artinya domba nggak bisa turun ke sana. Jadi sebagai gembala, dia harus pikirin tempatnya di sini. Jadi waktu Daud bilang, engkau dia menuntun aku ke air yang tenang. Aduh, jadi saudara bayangin dia udah pikirin jalannya harus lewat sini, akhirnya kita punya akses. Saudara bayangin juga di waktu yang bersamaan, kalau saudara nonton National Geographic gitu ya, tempat di mana ada makanan, ada air, berarti di waktu yang bersamaan ada juga predatornya, ya kan? Karena dia tahu bahwa dia mau cari makan di mana. Predator itu akan mencari makan di mana tempat hewan-hewan yang lain datang. Jadi waktu Daud mengatakan aku bawa, ia bawa aku ke tempat air yang tenang. Dia tahu di situ ada bahaya, di situ ada hal yang menantang, membahayakan hidup. Tetapi gembala saya tahu, jadi saya bisa percayain dia. Karena domba nggak punya mekanisme atau cara untuk dia bertahan hidup. Nggak ada senjata, nggak ada tanduknya, nggak ada hanya nggak bisa bertahan hidup. Tetapi itu yang Daud katakan bahwa saya itu jadi gembala, saya pikirin ini buat domba-domba saya. Dan itu yang Tuhan bilang sama kita, bahwa dia pikirin kita. Lebih dari kemampuan kita mikirin karir kita, kemampuan kita mikirin kerjaan kita, dia mikirin kita. Lalu Daud bilang ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di dalam bahasa Inggrisnya dan dalam bahasanya kira I walk through. Jadi melewati lembah kekelaman. Jadi kata yang digunakan itu walk through. Jadi bukan kayak oh saya lewat situ gitu ya, tapi artinya bukan cuma di situ tapi kita akan lewat. Ada di dalam kehidupan kita challenge-challenge yang kalau kita pikir, kayaknya saya udah nggak tahan, saya nggak sanggup. The darkest hour, ke bagian yang tergelap mungkin dalam hidup kita, kita bilang, Tuhan saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Kita tuh dipanggil, diingatin sama Tuhan, you're going to walk through it. Bukan stay there, bukan tinggal di sana. Kata the valley of the shadow of death, itu lembah, bahasa Indonesianya lembah kekelaman gitu ya. Bayang-bayang, tadi dalam bahasa aslinya agak susah diterjemahkan karena dia punya bercerita tentang lembah yang dalam begitu, tapi juga gelap, tapi juga ada nuansa bahwa kematian itu begitu dekat, bayang-bayang kematian. Ada beberapa, saya mengambil foto gitu ya, ada beberapa jalan yang mereka harus lewati itu di bawah di lembah, di mana bahkan siang hari pun karena begitu dalam lembahnya, di hari terik pun bayangannya jadi gelap banget, apalagi kalau malam, jadi nggak kelihat bintang dan sebagainya. Jadi waktu mereka harus lewatin itu gelapnya itu benar-benar gelap. Di satu sisi mereka bisa diserang perampok, di sisi yang lain ada hewan pemangsa lainnya. Akhirnya mereka nggak punya jalan untuk lari kan, dan nggak ada istilahnya harus Daud mesti bayangin kalau saya harus lawan singa dan sebagainya, tapi di kondisi yang sangat tidak menyenangkan buat dia. Itu yang Daud bilang bahwa sekalipun aku lewat lembah kekelaman, I will fear no evil because you are with me. The keys-nya adalah you are with me. Di dalam kehidupan kita ada waktu-waktu, saya nggak tahu saudara, dalam kehidupan saya ada waktu-waktu kita making a very hard decisions. Kita pikir, Tuhan, saya ini the most important question yang saya tanya. Kalau saya harus ke sini Tuhan, are you with me? Saya harus lakukan ini. Kamu sama-sama saya enggak Tuhan? Waktu Tuhan bilang, di Mazmur bilang, tadinya kan dia ya. Begitu waktu di lembah kekelaman ini, Daud seperti bilang, I will fear no evil because you are with me. Kalau kita boleh jujur dalam kehidupan kita, the darkest hour, maybe the hardest part of our life, tetapi juga that might be one of the most tangible experience with God. Pengalaman yang begitu real buat kita. Saya ingat Mei 98,
tanggal 14 Mei, ya kota Jakarta Karya Wiroso, tanggal 12 Mei-nya itu saya masih di Trisakti sih, di kampus. Peluru karet, ya kita nggak bisa bedain kalau ditembak kan kita nggak bisa lihat ya pelurunya peluru karet atau peluru beneran. Tapi waktu itu saya bisa di kampus udah rame banget, bisa di dalam gitu ya. Jadi kalau misalnya pas lagi di, didorong masuk oleh aparat gitu, tiba-tiba kan lagi berdiri, semua orang lagi lari ke sini. Jadi kita nggak bisa berdiri, kita ikut balik, kita ikut lari gitu. Ikut lari, di waktu kita bersamaan lari, ya kita kan lari sekuatnya gitu ya. Ada orang di depan kita jatuh, ya kalau kita sempat kita akan naik, kita berdiri kita lari bareng. Kalau enggak ya benar-benar keinjek. Artinya kalau saya kesandung, saya juga yang keinjek orang gitu kan. Ada satu near death situation yang saya alami waktu itu adalah peluru itu saya sering tanya, saya tentara beneran, saya sering tanya gitu. Itu benar kalau peluru ditembakin itu rasanya kok kayaknya sebenarnya peluru itu kayak rasanya deket banget di sini sebenarnya. Kalau kalau buat saya kayak kalau ada nyamuk gitu, saudara kalau yang tidur udah matiin lampu semua terus ada nyamuk gitu rasanya apa annoying banget gitu kan. Wah ditepok gitu kan, deket banget. Nah itu peluru tuh buat saya kayak sedekat itu, mungkin saya nggak tahu ya buat saya tuh kayak sejengkal mungkin, desingannya deket banget. Dan beberapa kali waktu saya lari gitu ya, waktu setelah itu tuh saya duduk, saya bilang wah itu peluru betulan atau bohongan gitu ya. Saya pikir peluru bohongan kali ya gitu. Tapi itu deket banget. Karena bisa bisa kena kepala saya, which is cuma beda sejengkal mungkin. Waktu itu saya pulang, besoknya saya baru tahu. Jadi ada yang tertembak gitu dan benar-benar meninggal. Artinya saya nggak tahu kemarin itu pelurunya betulan atau enggak. Di waktu itu saya menyadari, oh God, it's just ya benar-benar sejengkal banget gitu kan. Nah, saya bilang God, I alive today. It's because of your grace. Kalau bukan Tuhan, saya larinya geser dikit aja kena gitu kan. Nggak tahu lari yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi satu itu saya bilang, that's how God protect us. How God with us. Jadi waktu Daud bilang, engkau sama-sama dengan aku. Tuhan kasih tahu kita bahwa di dalam kehidupan kita, whether it's tentang kebutuhan kita secara fisik, makan, hidup, whatever financial, perlindungan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh jujur, kita membutuhkan Dia sepenuhnya. Kita melakukan tanggung jawab kita, melakukan bagian kita sebagai domba, tapi sepenuhnya Dia yang tuntun kita. Dikatakan di Mazmur 119, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. This is in my comfort. It is my comfort in my afflictions that your promise gives me life. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu lewati saat ini. Mungkin kita rasanya, saya udah nggak sanggup lagi, I don't have life. Tapi firman Tuhan bilang gini, Dia memberikan kita hidup. Di ayat yang ketiga tadi, kita sering dengarnya, Dia menyegarkan jiwaku, Dia refresh kita. That's the word restores souls, refreshing in a sense, memulihkan kita, itu satu hal. Tapi di dalam bahasa aslinya itu juga bermakna gini. Karena kata soul itu nafas, di dalam bahasa Ibrani-nya itu nafas gitu ya. Mirip ya sama kita gitu. Dan itu kehidupan gitu ya. Jadi bisa diterjemahin itu my life he brings back. Artinya di dalam kehidupan kita, we might lose things in life. Benar nggak? Kita bisa kehilangan sesuatu, kita bisa kehilangan karir, kita mungkin bisa kehilangan lapangan pekerjaan yang tadinya ada sekarang jadi nggak ada. Whatever yang kita lewati, kita seperti kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Tetapi bahkan lebih dari sekedar karir, Tuhan sanggup memberikan kehidupan bagi kita. Itulah janjinya bagi kita. Waktu kita sama-sama Dia, waktu kita punya Dia, Dia yang beri kehidupan bagi kita. The second setting untuk kita lihat sama-sama. Tadi kita punya needs, Dia fulfill, kita perlu perlindungan, Dia pelindungin kita. Kita perlu pertolongan, Dia tolong kita. The second part of the Psalm 23, bagian yang berikutnya. Bagaimana now as a king, David tengah bilang, we're going to see a banquet hall. Kita akan dijamu makan, gitu kira-kira. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak.
pialaku penuh melimpah. Kalau saudara pikir, maksudnya gimana? Jadi, di dalam konteks waktu itu, yang namanya jamuan makan malam tentu dilakukan ya dalam hal ini sebagai raja gitu ya. Enggak, saya berusaha kasih contoh meja, tapi enggak cukup representatif karena jamuannya tentu mejanya banyak, besar, lebih meriah, lebih mewah gitu, lebih lebih wah. Dan di dalam jamuan itu, the host atau tuan rumah akan mengurapi the honored guest. Jadi ada satu tamu yang terpenting yang diundang untuk jamuan itulah pesta ini dibuat kira-kira seperti itu. Dan sang tuan rumah akan mengurapi dengan minyak. Nah, minyak ini di dalam konteks di sini itu biasanya mereka ya seperti parfum gitu ya, wangi-wangian gitu yang membuat semerbak ruangannya jadi berbeda gitu ya. Dan Daud ini mengatakan gini, "Hey, aku udah pernah jadi raja. Aku tahu yang namanya having a banquet gitu ya, having a welcoming guest gitu yang this is tamu yang penting banget. Aku akan ungkapin how I show that this person is important to me gitu kan. Waktu dia nyanyi ini nih, dia tengah taruh dirinya, hey, aku nih diundang makan sama raja segala raja. And this is how beautiful. Di Mazmur 23 waktu dikatakan, engkau mengurapi kepalaku. Tuhan seperti bilang, begini sama kita. You are precious, you are valuable, you are important. Engkau berharga, engkau penting, engkau mulia bagi. Kira-kira Tuhan melihat kita berharga. Apapun perjalanan kehidupan kita, challenge hidup kita, biar hari ini Tuhan, Mazmur 23 waktu kita baca ini Tuhan ingetin kita bahwa kita berharga. Dia undang kita untuk duduk di dalam jamuan bersama dengan Dia. Di dalam ayat yang sama dikatakan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Jadi sekalipun ada musuh-musuh saya, kamu siapin hidangan ini. Jadi setelah literal itu dibilang in the face of my foes, di depan semua musuh-musuh saya. Jadi sudah bayangin, well this is mejanya terlalu kecil ya, saya cuma, I hope this gives us an illustration. Sudah bayangin, sudah diundang makan bersama dengan raja. Kemungkinannya kita diundang makan sama presiden misalnya. Kalau kita bukan ya siapa-siapapun, meskipun siapa-siapapun duduknya belum tentu semeja. Ya mungkin ada tapi di karpet merah terus belakang yang sana yang ada pita apa garis security kuning terus belakangnya lagi sebelah sana kita duduk sebelah sana gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi Daud lagi bilang gini, aku kalau diundang raja, nah kalau aku mengundang orang yang very valuable to me, dan aku bikin pesta itu buat dia. Orang itu deket duduk sebelah aku loh. Dia ngomong sama aku. Daud tengah bilang gini, di dalam kehidupan aku, my problem is still there, my challenge is still there. I'm going still to sit there with the king. Jadi waktu kita duduk, saudara, kita duduk di sini. Tuhan bilang, in the presence, in the face of my enemies. Waktu kita duduk sebelah raja. Oke. Masalah kita masih ada, saudara. Tantangan kita masih ada. The question is, kita mau fokus sama raja kita mau fokus dengar dia, kita mau fokus hubungan kita sama dia, atau kita fokus liatin masalah kita. Amen. Di dalam kehidupan kita, waktu kita bilang, you prepare a table for me in the presence of my enemies. Saya mau bilang sama kita, waktu kita cari Tuhan, waktu kita berserah sama Tuhan, problem kita masih ada, tantangan kita masih ada, tapi kita nggak fokus sama masalah itu, kita fokus sama Tuhan kita. Amin. Waktu dalam kehidupan kita, challenge kita beda-beda mungkin beberapa adik-adik di sini ada Tuhan dulu. IP saya kapan naiknya gitu ya. Challenge saya kayaknya belajar pelajaran ini udah ngulang. Saya pernah mata kuliah ngulang 2 kali belum
dari F jadi D gitu ya, dari D diulang baru jadi C, memang. Aduh mau ngulang lagi atau enggak gitu ya. Wow, kan mungkin challenge kita punya challenge yang berbeda dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan bilang gini, I want you to sit with me, look at me, believe me, trust me, in the face of your enemies. Kita punya challenge dalam hidup kita. Tapi waktu kita bisa fokus sama dia, dia yang tuntun kita, dia yang tuntun kita. The table di sini benar-benar sesuatu yang intimate. Jadi Tuhan mengundang kita. Seperti Daud bilang gini. Tadi kan dia dari awal ya. Dia gini, dia gini, dia gini. Tadi setelah dia bilang for you are with me. Lalu dia bilang, kamu yang gini saya, kamu yang gini. So, jadi bukan orang ketiga tapi orang kedua. Sekarang kamu seperti itu Daud bilangin sama kita. Wahai, dia itu gembala kita. Tapi dia juga Tuhan kita. Dia yang maha kuasa, dia yang begitu powerful. Dia tempat di mana kita berserah, kita bisa bergantung sama dia. Dan ayat yang ke-6 ini, this will become very make sense for us. Waktu dibilang kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di padang gurun tadi, dia menuntun aku di jalan-jalannya, betul ya? Artinya ada perjalanan, ada journey, ada path yang kita lewatin. Ada dia tuntun kita lewat padang rumput, air, gitu ya. Tapi dia juga sama-sama kita waktu di lembah kekelaman, di bayang-bayang kematian, dia sama-sama kita. Daud bilang gini, di dalam semua perjalanan itu, yang akhirnya ngikutin saya adalah kebaikan dan kemurahan dan kasih setia Tuhan. Bukan problem yang ngikutin saya, bukan masalah yang ngikutin saya, tetapi kesetiaan, kemurahan Tuhan yang ngikutin saya. Terjemahannya agak bingung kan saudara ya? Kebajikan dan kemurahan belaka. Well, maksudnya apa gitu? Di dalam bahasa Inggrisnya surely goodness and mercy, bukan surely ya. Jadi bukan surely yang oke. Tapi the word surely ini artinya uh, beberapa Bible translator menggunakan istilah only. Jadi semata-mata cuma kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam satu hal di mana ada banyak yang waktu kita lewatin lembah kekelaman, kita nggak bawa aset, kita nggak bawa karir, kita nggak bawa uang mungkin. Tapi yang kita lewatin, ada kemurahan Tuhan, ada kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang Daud ingetin sama kita. Kemudian kata, I shall dwell in the house of the Lord forever. ESV footnotes-nya di dalam bahasa aslinya bisa diterjemahin seperti ini. I shall return to the house of the Lord. Jadi artinya, this is our journey. Waktu kita lewatin lembah kekelaman, waktu kita dalam berkat, kita dalam penyediaan Tuhan, pada akhirnya kita akan balik kemana? Ke dalam hubungan kita sama Tuhan. Ke dalam intimasi kita sama Dia. So what's the connections of this with worship? Mazmur 23, satu mazmur yang very popular. Saya nggak tahu Daud nyanyiinnya berapa kali. Ya. Tapi Mazmur 23 ngingetin kita bahwa this is the song yang ngingetin aku that my heart is close to God. Hatiku itu mendekat sama Dia. Yohanes 10 ayat 14 dan 15 bilang gini, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. In the time of our life, dalam kehidupan kita, seringkali kita bingung, saya ngikutin Tuhan atau enggak. Kita bisa make decisions, some are good, some bad decisions, some are very worse, some wish that we don't do it anymore, ya kan? Ada waktu dalam kehidupan kita, kita mau, I want to control over my life. Tapi sebenarnya, semata-mata Tuhan yang menuntun kita. Di Mazmur 23, Daud bilang, Tuhan kamu gembala, kamu yang tuntun aku, kamu yang gini. You are it, you are it. Tapi waktu Yesus datang, Yesus bilang sama kita, I am your shepherd. Something yang kita tidak pernah pikirin, kita bisa bayangin. Tuhan sendiri bilang, aku yang mau tuntun kamu, aku yang mau gembalain kamu. Jadi, istilahnya, bukan seberapa kuat aku bisa bertahan hidup, seberapa kuat aku bisa lakukan. Tapi seperti Tuhan bilang sama kita, bukan kamu yang cariin aku yang cariin kamu. Bukan kamu yang pengen digembalain, tapi aku yang pengen gembalain kamu. Kira-kira gitu. Waktu Yesus bilang, I am the good shepherd. Buat aku, this is the most beautiful yang kita bisa lewati hidup kita. Gitu. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi dia yang bilang sama kita, saya tolong kamu. I come to you. Waktu Yesus bilang, I am your good shepherd. I am the good shepherd. Biarlah firman ini ngingetin kita. Kita punya kerinduan untuk ditolong, dijaga, dilindungi. Tapi di waktu yang bersamaan, dia juga bilang sama kita, I'm gonna come to you, I'm gonna help you, I'm gonna protect you, I'm gonna give you life. Saya berdoa biar ini menjadi, kalau istilahnya anak-anak muda sekarang itu, frequently played song. Gitu ya. Kita bisa punya frequently played song kita itu, aduh aku udah tanggal akhir bayar tagihan, aku punya problem ini, aku belum selesai juga, aduh aku punya problem sama kerjaan di area ini, kapan ya ini selesai, aku punya problem, mungkin saudara, aku punya masalah hukum kok udah bertahun-tahun gak selesai juga. Sometimes that become our recently most frequently played song. Kita datangnya ke situ lagi, kita ke situ lagi. Seringkali, wah saya juga lakukan itu. Oke Tuhan, saya berdoa, saya serahin sama Tuhan. Tapi 5 menit kemudian saya pikir, tapi Tuhan, kalau ini gini gimana? Saya juga seperti itu, saudara. Tapi hari ini, the song that we sing, seperti Daud bilang, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall return, dwell in the house of the Lord forever. Kita akan kembali, kita akan dwell, tinggal di dalam satu keyakinan bahwa dia menuntun kita, dia gembala kita. Hari ini, saya mengajak kita menaruh hati kita pada dia yang gembala kita, domba. Kita sebagai dombanya, kita bisa bilang, oh, this is my life. I surrender to you.